Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Hari ini kakak akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik. Buat adik-adik yang ingin dibuatkan sebuah cerita, tinggal tulis di kolom komentar ya. Sebelum lanjut buat adik-adik jangan lupa kasih like dan subscribe oke. Langsung saja ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh pegunungan megah, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Raka dikenal sebagai pemuda pemberani yang gemar menjelajahi gunung. Setiap kali ia mendaki, ia selalu merasa seolah-olah gunung memanggilnya, mengajaknya untuk menemukan rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik lerengnya yang curam dan Suatu hari, Raka memutuskan untuk mendaki Gunung Kelut, gunung yang terkenal dengan keindahan alamnya, namun juga dikenal memiliki cerita-cerita misterius. Ia berangkat pagi-pagi sekali, membawa perlengkapan mendaki dan bekal yang cukup. Perjalanan menuju puncak berjalan lancar, dan Raka berhasil mencapai puncak tepat saat matahari terbenam. Pemandangan dari atas begitu memukau, membuatnya lupa akan lelah. Setelah menikmati keindahan puncak, Raka memutuskan untuk turun sebelum malam tiba. Namun, di tengah perjalanan turun, langit tiba-tiba berubah gelap. Kabut tebal menyelimuti sekitarnya, dan Raka tersesat. Ia berusaha mencari jalan turun, tapi semakin lama, ia justru semakin jauh dari jalur yang seharusnya. Hingga akhirnya, ia tiba di depan sebuah gua yang terlihat angker dan gua itu terlihat tidak biasa. Mulut gua dipenuhi oleh lumut tebal, dan udara dingin yang keluar dari dalamnya membuat bulu kuduk Raka berdiri. Meski merasa takut, rasa penasarannya lebih besar. Ia memutuskan untuk memasuki gua itu, berharap menemukan jalan keluar atau setidaknya tempat untuk berlindung hingga di dalam gua. Raka menemukan lorong-lorong gelap yang berkelok-kelok. Ia menyalakan senter dan mulai menjelajahi setiap sudut gua. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan-bisikan aneh yang seolah-olah berasal dari dinding gua. Suara itu semakin keras, membuat jantung Raka berdebar kencang. Ia mencoba tetap tenang dan terus berjalan, tapi suara itu seolah mengikutinya. Setelah berjalan beberapa lama, Raka tiba-tiba menemukan sebuah ruangan besar di dalam gua. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah batu besar yang berbentuk seperti altar. Di atasnya, terdapat tulisan-tulisan kuno yang tidak bisa ia baca. Raka merasa ada sesuatu yang tidak biasa tentang tempat ini. Ia mencoba mendekati altar itu, tapi tiba-tiba senternya padam, dan ruangan itu gelap gulita. Dalam kegelapan, Raka mendengar suara gemerisik dan langkah kaki. Ia berusaha menyalakan senternya kembali, tapi tidak berhasil. Tiba-tiba, ia melihat cahaya redup yang muncul dari arah altar. Cahaya itu semakin terang, dan Raka melihat bayangan seorang wanita tua dengan pakaian kuno berdiri di depannya. Wanita itu tersenyum, tapi senyumannya membuat Raka merinding. Wanita tua itu berkata, "Jangan takut, anak muda, aku adalah penjaga gua ini. Kau adalah orang pertama yang berani masuk ke sini dalam 100 tahun terakhir." Raka terkejut, tapi ia mencoba tetap tenang. Wanita itu kemudian menceritakan bahwa gua ini adalah tempat suci yang dijaga oleh roh-roh leluhur. Ia memperingatkan Raka untuk tidak mengganggu ketenangan tempat ini. Setelah berbicara sebentar, wanita tua itu menghilang, dan cahaya di ruangan itu pun padam. Raka merasa tubuhnya ringan, dan tiba-tiba ia sudah berada di luar gua, tepat di jalur turun yang ia cari sebelumnya. Ia tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi, tapi ia merasa lega. Ia segera melanjutkan perjalanan turun,
dan berhasil sampai di desa dengan selamat. Sejak hari itu, Raka tidak pernah lagi mendaki Gunung Kelut. Ia menyadari bahwa alam memiliki rahasia dan kekuatan yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Meski begitu, pengalaman itu membuatnya semakin menghargai alam dan cerita-cerita misterius yang menyertainya. Ia pun sering bercerita tentang gua angker itu kepada anak-anak di desanya, mengingatkan mereka untuk selalu menghormati alam dan segala misterinya. Buat adik-adik yang ingin dibuatkan sebuah cerita, tinggal tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu, sampai ketemu kisah menarik lainnya. Dan buat adik-adik jangan lupa kasih like dan subscribe, oke? Sampai jumpa.